Manajer Manchester United, Erik ten Hag, tidak akan berada di tepi lapangan ketika timnya menghadapi Everton pada hari Minggu, setelah pelatih Belanda itu mendapat 3 kartu kuning musim ini. Erik terkena larangan berada di pinggir lapangan berdasarkan peraturan baru Liga Premier. Ten Hag mendapat kartu kuning saat United menang 1-0 atas Kota Luton sebelum jeda internasional, setelah sebelumnya mendapat kartu kuning saat kalah dari Tottenham dan Arsenal musim ini. Staf kepelatihan MU yang sangat kompeten akan mengambil alih. Ambang batas larangan berada di pinggir lapangan biasanya adalah 4 kartu kuning, namun jumlah tersebut telah dikurangi menjadi 3 pada musim ini, dengan Pep Guardiola dan Marco Silva juga menjalani larangan tersebut karena tindakan keras tersebut. Di saat Ten Hag absen, bek andalan Manchester United, Luke Shaw, telah kembali berlatih setelah 3 bulan absen karena cedera otot. Pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu hanya tampil 2 kali musim ini setelah mengalami cedera pada akhir Agustus. Kobbie Mainoo menjalani jeda internasional yang solid bersama Inggris U19. Pemain berusia 18 tahun ini telah tampil dalam serangkaian pertandingan untuk skuad muda Three Lions di Marbella, yang dimulai dengan kemenangan 6-0 melawan Rumania, di mana Mainoo tampil dari bangku cadangan. Kemudian itu adalah ujian berat melawan Jepang, di mana Mainoo berhasil bermain selama 76 menit dengan gol dramatis di menit-menit terakhir. Terungkap juga bahwa dia menjadi kapten tim saat dia berada di lapangan. Sekarang, pertandingan terakhir melawan Meksiko berakhir dengan 8 gol menegangkan bagi tim Inggris U19 dengan Mainoo sebagai jantungnya. Dia berhasil tampil selama 90 menit penuh dan 2 assist untuk negaranya. Assist pertamanya terjadi tepat pada setengah jam, ketika Mainoo menerima umpan salah dari kiper Meksiko dan tanpa egois memberikan umpan kepada Dominic Ballard yang mencetak hat-trick di pertandingan ini. Assist keduanya datang dari kesalahan lain. Joshua Dufus mencegat umpan balik ke arah kiper, dan Mainoo kemudian hanya perlu memberikan bola kepada Ronnie Stutter, yang melepaskan tembakan ke gawang kosong untuk menjadikan skor 6-1. 90 menit yang luar biasa bagi Mainoo, yang bisa dibilang memainkan permainan terbaiknya sejak kembali. Kiper Akademi Manchester United, Ellie Harrison, juga tampil untuk pertama kalinya di Marbella melawan Meksiko. Dia sebelumnya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Rumania dan Jepang, namun berhasil tampil selama 90 menit penuh melawan Meksiko. Tampil tanpa Casemiro, Brasil menderita kekalahan kandang pertamanya di kualifikasi Piala Dunia pada hari Selasa, saat Argentina meraih kemenangan 1-0 pada malam yang penuh kekerasan dan kekacauan di stadion ikonik Maracana. Tandukan mantan bek City, Nicolas Otamendi, pada menit ke-63 memastikan 3 poin bersejarah bagi Argentina dan membuat Brasil mengalami kekalahan ketiga berturut-turut di kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah Seleção. Namun, pertandingan tersebut dibayangi oleh kekerasan di tribun penonton sehingga menunda dimulainya kualifikasi Piala Dunia. Setelah terjadi perkelahian antara 2 kelompok penggemar yang duduk bersama di salah satu ujung stadion saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Polisi Brasil bergerak untuk meredam kekerasan, namun pendekatan keras mereka terhadap pendukung Argentina membuat marah Lionel Messi dan anggota tim nasional lainnya. Sementara itu, Manchester City harus mengikuti jejak Everton dengan pengurangan poin setelah dituduh melakukan 115 pelanggaran terkait dengan keuangan klub antara tahun 2009 dan 2018. Premier League telah didesak untuk mengambil tindakan terhadap City dengan hukuman seberat mungkin, berdasarkan jajak pendapat dari Express. Polling mengklaim bahwa pengurangan poin akan menjadi respons yang adil. Kurang dari seperempat pemilih berpendapat bahwa pemenang treble harus dicabut. Belum pernah ada tim yang trofi Liga Premiernya dicabut sebelumnya. Chelsea juga dituduh melanggar peraturan dan bisa menghadapi hukuman dari Liga Premier atau UEFA.
Manchester United telah melakukan upaya untuk mendatangkan Thomas Müller dari Bayern Munich atas permintaan Erik ten Hag, menurut seorang reporter Jerman. Pendekatan tersebut kabarnya dilakukan pada jendela transfer Januari terbaru, namun dapat ditinjau kembali dalam beberapa bulan ke depan setelah Müller memutuskan untuk tidak pensiun pada musim panas namun melanjutkan karirnya hingga musim 2024-2025. Christian Falk dari Bild telah menjelaskan situasinya, mengklaim Ten Hag meminta MU untuk menargetkan Müller pada Januari 2023 dan bisa melakukannya lagi pada Januari 2024. Pada usia 34 tahun dan dengan lebih dari 30 trofi, ditambah silsilah Liga Champions yang jelas, Müller akan membawa banyak pengalaman ke lini serang MU jika mereka bisa mendapatkannya. Belum ada jaminan Bayern akan memberikan kontrak kepada Müller setelah musim ini, meski ia ingin tetap bermain 1 tahun lagi. Oleh karena itu, masa depannya di Bayern setelah 15 tahun menjadi ragu-ragu karena 6 bulan terakhir kontraknya semakin dekat. Selama karirnya di satu klub, Müller telah mencatatkan 680 penampilan untuk Bayern, mencetak 237 gol dan menambah 261 assist. Hanya Gerd Müller dan Robert Lewandowski yang pernah mencetak gol lebih banyak untuk klub daripada dirinya dan hanya Sepp Maier yang bermain lebih banyak. Daftar pemain yang keluar di MU kemungkinan akan menembus 2 digit sepanjang jendela transfer musim dingin dan musim panas pada tahun 2024. 16 pemain yang pernah bermain untuk tim utama pergi secara permanen musim panas lalu. Tom Heaton dan Jonny Evans akan habis kontraknya tanpa opsi perpanjangan 1 tahun pada bulan Juni, sementara masih harus dilihat apakah United akan memperpanjang kesepakatan Brandon Williams dan Alvaro Fernandes yang dipinjamkan ke Ipswich Town dan Girona. United memperpanjang kesepakatan Tahith Chong saat dia dipinjamkan ke Birmingham City untuk memastikan mereka mendapatkan bayaran untuk pemain Belanda itu yang bergabung kembali dengan klub Championship secara permanen seharga £500,000 pada September 2022. Lindelof memiliki kontrak terpendek tetapi dia telah menjadi starter dalam 11 dari 18 pertandingan United musim ini dan ada opsi perpanjangan 1 tahun. Peningkatan performa Harry Maguire telah menurunkan Rafael Varane ke bek tengah cadangan. Scott McTominay tersedia untuk ditransfer dan, meskipun ia telah mendapatkan kembali tempatnya, ada keraguan apakah hal itu akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kesepakatan untuk mengontrak Sofyan Amrabat dengan status pinjaman dari Fiorentina mencakup opsi untuk membeli pemain Maroko itu seharga €20 juta dan peluang untuk pindah secara permanen telah berkurang di tengah kesulitan Amrabat di Liga Premier. Christian Eriksen dan Casemiro sama-sama berusia 32 tahun pada bulan Februari. Dan kontrak Eriksen akan habis dalam 19 bulan. United bisa melepas Anthony Martial daripada memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi karena nilai jual kembali yang kecil. Donny van de Beek dan Jadon Sancho akan tersedia untuk transfer pada bulan Januari. Kontrak Shola Shoretire akan berakhir pada musim panas dan dia terdampar di tim U23. Joe Hugel telah menarik minat setelah tampil di tim utama selama pramusim, dan bek Will Fish yang dipinjamkan ke Hibernian meningkatkan nilai jualnya kembali.